Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mohon maafin agak tertunda 30 menit karena tadi saya baru saja diundang Bapak Presiden dan melaporkan juga mengenai perkembangan dari RUU RPJP ini, dan saya sampaikan bahwa sore ini saya akan bertemu dengan para rektor yang hadir nanti di Bappenas. Jadi beliau sampaikan, wah terima kasih, tolong sampaikan terima kasih saya kepada para rektor yang mau ikut sumbang saran, memberikan pemikiran untuk Indonesia ke depan. Dan katanya sudah semestinya begitu. Jadi saya tinggal menyampaikan saja. Dan saya tidak akan banyak bicara karena mungkin kita namanya juga rektor berbicara, jadi Bappenas mendengar. Kan begitu. Jadi karena untuk pemantik saja yang ingin saya sampaikan, pertama begini. Kan seringkali sudah disampaikan bahwa kita ingin menjadi bangsa yang hebat. Gitu. Kalau diukur dengan GNI, Gross National Income, ya berdasarkan data-data itu, angka-angka itu, kita berharap kita bisa naik sampai 3,4 kali atau bahkan 4-5 kali, dan pada saat itu mungkin kita bisa 26.000 atau 30.000 US dollar per kapita, karena angka ini kan, angka GNI itu kan bergerak ya berdasarkan Atlas Method. Jadi kenapa kita menggunakan angka itu? Kan sering orang mengatakan kebahagiaan itu tidak diukur dengan angka. Kebahagiaan itu kadang-kadang sesuatu yang kualitatif yang sulit untuk diukur dengan angka. Tetapi untuk membandingkan Indonesia itu maju atau tidak, hebat atau tidak, untuk membandingkan kepada negara lain, tentu ada satu parameter yang dipakai secara internasional dan diterima di mana saja. Sehingga kita bisa membandingkan misalnya Indonesia sekarang sudah ya sebentar lagi kalau dari sisi GNI per kapita itu akan disundul sama Vietnam yang tinggal sedikit lagi gitu. Dan kemudian dulu tahun 80-an kita lebih hebat dari Cina, kita yang lepas dulu dari dari lower income, kemudian masuk di middle income tahun 81-82. Tapi kemudian tahun 97 kita turun, Cina melejit dan dia sekarang mendekati. Kita memang di upper middle income, tetapi Cina sebentar lagi sudah menjadi high economy. Jadi kita lihat seperti itu. Terus suatu ketika saya juga datang ke Bangladesh. Bukan Bangladesh, saya mewakili negara, pemerintah untuk hadir di ulang tahunnya Bangladesh. Bangladesh itu juga menceritakan mengenai bagaimana dia bisa meningkatkan GDP per kapita dia menghitung berdasarkan GDP, kalau tadi GNI, berdasarkan GDP itu dia juga dalam waktu yang kurun waktu hampir sama dengan Indonesia 2005 sampai dengan 2024, dia naik 5,6 kali, hampir 6 kali. Sementara kita naiknya itu hanya 3 kali. Jadi dari angka itu saya juga hebat juga nih, Bangladesh sudah mulai dari 600-an, 80-an dia sudah sampai di 2000 lebih. Jadi sementara kita dari 1800-an, 2000-an sampai dan sekarang hanya 4000-an lebih. Apa soalnya? Kenapa? Ternyata kalau kita lihat di situ, kemarin kita berdiskusi, ya pertumbuhan kita itu tidak dengan serta-merta mengubah struktur sosial kita. Atau setidak-tidaknya struktur sosial kita itu juga tidak ikut berubah. Nah, kita ingin sebenarnya yang kita entaskan, kita naikkan ya mereka yang
di tingkat menengah ke bawah, bahkan di tingkat yang miskin, dan bahkan hampir miskin atau miskin sekali yang harus naik kelas. Dan kemudian mereka mendapat opportunity itu lalu masuk di kelas menengah. Nah, kita berharap tahun 2045 Indonesia itu 80% itu adalah middle income. Kita berharap seperti itu. Jadi kan alangkah anehnya di Jawa Barat misalnya ada ITB, ada UI, ada IPB, ada Unpad, ya Bu ya, ada universitas swasta yang lain, ada Parahyangan, ada name it, yang hebat-hebat ada di Jawa Barat. Tetapi lama sekolah di Jawa Barat itu juga di bawah rata-rata nasional. Bayangkan tahun 2005 kita itu 7,3. Sekarang kita 9,2. 9,2 sekarang. Jadi dalam waktu 17 tahun naiknya cuma 1,9 tahun. Bayangin. Di Jawa Barat di bawah 9,1, 9,2. Bayangkan. Kita punya universitas hebat tapi ternyata seperti itu. Nah, something wrong. Ini kenapa mereka tidak ikut serta, tidak masuk, tidak terentaskan gitu. Cina misalnya, mereka pada waktu kita menghadapi pandemi, mereka justru mengumumkan sudah tidak punya kemiskinan ekstrim. Dan yang berjasa di situ adalah Alibaba. Alibaba itu kemudian dipaksa oleh pemerintahnya untuk menyiapkan satu marketplace sehingga para petani, para pekebun, para pekerja dan seterusnya yang di tingkat paling bawah itu bisa langsung kepada end user dan hasilnya secara mulai dari kelompok kecil, kelompok besar, perkotaan dan selesai mengenai soal kemiskinan ekstrim. Kita sukses juga kita untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Dan angkanya kita menggunakan angka 1,9 US dollar per kapita, triple P, Sustainable Power Parity. Tapi begitu angkanya dikasih naik ke 2,15, lalu saja yang extreme poverty itu menjadi 6,7 juta, naik 2 juta. Nah, pertanyaannya besar sekali di kita. Nah, kalau kita membaca dengan data-data statistik, ternyata kita dari tahun 2002 ya, sampai dengan kemudian tahun ini, itu meluncur terus yang namanya kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap PDB turun drastis dan sekarang mendekati di bawah 19%. Dari pada waktu zamannya Orde Baru, kita sampai bahkan mencetak sampai angka di angka 31%. Jadi ada sesuatu yang perlu dibenahi. Saya kira ini penting sekali pertemuan ini mendengarkan dari para rektor ya. Dan saya memang disiapkan ini, tapi setelah saya pikir saya nggak akan baca ini Bu ini. Mendingan saya sampaikan saja itu yang kita inginkan, kita cita-citakan seperti itu. Ya kalau nanti ini saya bisa sampaikan karena jauh lebih penting saya mendengar daripada saya bicara. Karena itu saya siap mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.